wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, di video YouTube aku kali ini aku mau ngebahas tentang parenting lagi. Dan di sini aku mau membahas gimana sih perkembangan bayi 1 bulan dan cara menstimulasinya. So, buat kalian ibu baru atau kalian yang punya baby umur 1 bulan, kalian bisa simak video ini. Dan sebelum kalian saksikan videonya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga kalian share ke semua sosial media kalian biar kalian tahu habis ini aku bikin video apa lagi. Dan yang pastinya biar aku tetap semangat untuk memberikan informasi parenting atau seputar make up untuk kalian. Oke, buat yang penasaran langsung kita ke videonya. Pertama-tama untuk perkembangan fisiknya. Nah, di umur 1 bulan ini ternyata bayi kita sudah mempunyai kemampuan dasar, yaitu adalah dia sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Walaupun belum signifikan, tapi ini adalah langkah awal dalam mereka itu mempunyai perkembangan. Nah, di sini cara kita menstimulasinya adalah satu, kalian jangan gunakan bedong terlalu kencang. Kalian harus kayak benar-benar melonggarkannya gitu. Karena kan fungsinya bedong juga bukannya untuk kayak diikat kencang-kencang gitu loh guys, tapi gunanya bedong itu kan untuk kayak biar si bayi itu tetap hangat gitu. Terus juga kita jangan lupa pakaikan baju yang nyaman untuk bayi dan longgar gitu, sehingga hal tersebut tidak membatasi daya gerak si bayi tersebut. Untuk stimulasi perkembangan fisik yang kedua, kalian harus benar-benar perhatikan untuk menaruh bayi di tempatnya yang aman, misalnya kayak box atau keranjang bayi gitu. Jadi jangan taruh bayi sembarangan yang mungkin di tempat-tempat yang tidak aman gitu, karena nanti akan mengalami resiko bayi terjatuh atau tertindih gitu loh, karena kan mereka kan masih ringkih, masih kecil. Jadi harus benar-benar di 1 bulan ini kita harus ekstra hati-hati gitu. Lanjut untuk perkembangan kognitifnya. Nah, si bayi ini ternyata sudah bisa melihat objek dengan jarak 20 sampai 30 cm loh guys. Nah, di sini aku mau kasih stimulasinya seperti apa. Untuk stimulasi yang pertama, kita harus sering-sering mendekatkan wajah kita ke bayi. Jadi kayak biar si bayinya tuh lebih ngelihat kita, karena kan dia jarak pandangnya kan belum terlalu jauh, makanya kita harus mendekatkan wajah kita dalam berbicara kepada si bayi tersebut. Terus untuk stimulasi yang kedua, kalian bisa letakkan kayak benda-benda yang warnanya tuh kontras, kayak warna-warna terang di pinggir ranjang atau samping ranjang bayi, biar dia terstimulasi penglihatannya dan dia mengarah pada arah atau warna si benda tersebut gitu. Makanya dipilih warna-warna terang, karena bayi itu cenderung biasanya lebih menyukai warna-warna terang. Nah, di situ kalian bisa menstimulasi penglihatannya biar menjadi lebih baik. Lanjut untuk perkembangan selanjutnya, itu adalah perkembangan bahasa. Nah guys, yang perlu kalian tahu di sini untuk perkembangan bahasa bayi 1 bulan, ternyata dia sudah dapat mengenali suara yang ia kenal gitu. Jadi dari awal dia lahir sampai dia umur 1 bulan. Kemudian si bayi tersebut juga sudah bisa menoleh ke arah suara yang sudah tidak asing bagi dia gitu. Nah, di sini stimulasinya adalah untuk stimulasi yang pertama, kalian bisa berbicara. Kalian harus sering-sering mengajak bayi berbicara agar nantinya ia bisa lebih menguasai atau lebih bisa berbahasa gitu. Jadi kalian jangan malas sebagai orang tua untuk mengajak bicara bayi. Kemudian untuk yang kedua, kalian bisa stimulasi dengan lagu. Nah, sebenarnya lagu ini penting loh guys untuk meningkatkan daya motoriknya. Karena kenapa? Bayi itu cenderung lebih bisa menghafal dari lagu gitu. Nah, kalian bisa coba trik ini. Jadi buat kalian jangan berpikir bayi ini masih
kecil gitu, sehingga dia belum mengerti. Dia memang belum mengerti, tapi dia akan menyimpannya di memori otaknya gitu. So guys, jadi kalian juga nggak boleh capek-capek untuk mendengarkan lagu atau kayak Al-Quran, agama gitu. Pokoknya kalian harus dengarkan suara-suara yang berbeda. Jadi itu akan menstimulasi otaknya sehingga bayi bisa menyerap semua bahasa yang ada di dalam lagu maupun saat kita berbicara. Untuk stimulasi selanjutnya, kalian juga bisa bacakan cerita. Walaupun si bayi belum mengerti cerita yang kita ceritakan kepada dia, tapi ini sangat berpengaruh kalau kita rutin setiap hari mengajaknya membaca cerita. Sama seperti lagu, dia akan menyerap bahasa atau kata-kata yang kita sering gunakan dalam kita bercerita. Jadi nggak semuanya instan ya guys, kita harus sering-sering dan rajin-rajin menstimulasi itu semua gitu, karena nanti dampaknya pada waktu dia sudah besar kita bisa lihat gitu. Oke guys, lanjut untuk perkembangan sosial dan emosional bayi. Nah, di sini kalian sebagai ibu baru tidak perlu khawatir atau panik kalau misalnya si bayi ini sering menangis baik di siang ataupun malam hari. Dan biasanya sih kebanyakan si bayi yang baru lahir ini atau bayi 1 bulan ini, dia biasanya lebih sering menangis itu di malam hari. Nah, di sini kalian gak usah panik karena salah satu komunikasi yang bisa bayi lakukan yaitu adalah dengan cara menangis. Karena apa? Dia kan belum bisa kayak bicara atau belum bisa mengisyaratkan sesuatu dengan cara apapun ya. Yang dia bisa lakukan adalah dengan menangis. Misalnya seperti kayak dia persnya penuh, atau dia lelah, atau dia haus, lapar. Nah, dia pasti akan mengisyaratkannya seperti menangis gitu. Tapi kalian gak perlu panik, ini adalah salah satu hal yang wajar dan normal terjadi pada semua bayi. Mungkin ada yang anteng, tapi ada juga yang memang menangis, tapi ini rata-rata memang normal pada semua bayi gitu loh. Jadi kalian gak perlu panik karena tingkat menangis ini akan berangsur-angsur hilang atau berkurang dari usianya. Jadi semakin usianya dewasa, dia akan lebih bisa beradaptasi dengan baik gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir, ini adalah hal yang sangat wajar dan normal terjadi pada semua bayi. Jadi hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian bisa menggendongnya atau menenangkannya, tapi jangan sering-sering digendong ya guys, karena itu juga nggak baik buat si bayi. Karena kalau keseringan digendong, bayi nanti akan menjadi terbiasa sehingga akan menyebabkan dia terus-terusan ingin digendong ketika dia menangis gitu. Jadi kalian boleh menenangkannya dengan cara digendong atau tetap ditidurkan dan diusap-usap aja gitu biar dia lebih tenang. Dan kemudian juga kalian bisa kasih susu atau ASI, jadi biar untuk menenangkannya sementara gitu. Jadi hanya itu aja sih stimulasi atau perkembangan sosial dan emosional yang terjadi pada bayi 1 bulan. Biasanya seperti itu menurut pengalaman aku. Jadi guys, dari yang aku baca juga dengan kita mengetahui perkembangan bayi 1 bulan itu juga akan memudahkan kita dalam pola mengasuhnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita udah tahu nih pola-polanya seperti apa, kita tinggal menerapkan stimulasinya seperti apa yang baik untuk dia sesuai dengan perkembangan umurnya. Oke guys, itu dia video dari aku. Dan aku harap di video aku parenting kali ini bisa memberikan informasi kalian dan bisa memberikan manfaat untuk kalian, terutama para new parenting. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video aku kali ini. Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa, see you on the next video.